Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah otomasi industri pada materi Internet of Things, IoT, Programmable Logic Control (PLC), dan Supervisor Control and Data Acquisition (SCADA), Computer Edition (CAD), Computer Aided Machine (CAM), dan Additive Manufacturing (AM). Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rianto dengan nomor NIM 3523111019. Nah, di sini ada definisi Internet of Things (IoT). Yaitu Internet of Things (IoT) adalah konsep yang memungkinkan perangkat fisik terhubung ke internet sehingga dapat mengumpulkan, mengirim, dan bertukar data secara otomatis. Nah, di sini ada komponen IoT, yaitu yang pertama yaitu sensor, yaitu mengambil data. Yang kedua itu controller, fungsinya mengolah data. Yang ketiga itu internet, yaitu media komunikasi. Yang keempat itu cloud, yaitu menyimpan data. Yang kelima itu dashboard, itu monitoring. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya ada fungsi IoT. Yang pertama itu monitoring kondisi mesin secara real time. Yang kedua itu pengumpulan data otomatis. Yang ketiga itu predictive maintenance. Yang keempat itu penghematan energi. Yang kelima itu pengendalian jarak jauh. Nah, di sini ada manfaat IoT. Yang pertama itu efisiensi operasi, yaitu mengurangi waktu downtime. Yang kedua itu penghematan biaya, itu mengurangi biaya perawatan. Yang ketiga itu ada monitoring real time, yaitu data dapat dipantau kapan saja. Yang keempat itu ada keamanan, yaitu mendeteksi kondisi abnormal. Yang kelima itu ada produktivitas, yaitu meningkatkan output produksi. Nah, di sini ada kelebihannya, yaitu yang pertama itu data real time, yang kedua itu otomatisasi tinggi, yang ketiga itu monitoring jarak jauh, yang keempat itu mendukung smart factory. Nah, di sini ada kekurangannya ya. Yang pertama itu investasi awal tinggi, yang kedua itu resiko keamanan siber, yang ketiga itu ketergantungan internet, yang keempat itu kompleksitas integrasi. Nah, di sini ada definisi PLC, yaitu Programmable Logic Controller. PLC adalah komputer industri yang digunakan untuk mengontrol mesin dan proses otomatis. Nah, di sini ada fungsinya. Yang pertama itu mengendalikan motor, yang kedua itu mengontrol conveyor, yang ketiga itu ada mengatur proses produksi, yang keempat itu ada mengolah sinyal sensor. Nah, di sini ada gambar-gambarnya tuh ya. Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama itu kecepatan proses tinggi, yang kedua itu mudah diprogram, yang ketiga itu tahan lingkungan industri, yang keempat itu mengurangi kesalahan manusia, yang kelima itu ada fleksibel terhadap perubahan proses. Nah, di sini ada kelebihannya. Yang pertama itu handle, yang kedua itu mudah troubleshooting, yang ketiga itu merupakan panjang, yang keempat itu ada respon cepat. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama itu harga relatif mahal, yang kedua itu membutuhkan tenaga ahli, yang ketiga itu upgrade sistem cukup kompleks. Nah, di sini ada definisi SCADA. SCADA adalah sistem yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan proses industri secara terpusat. Nah, di sini ada komponen SCADA. Yang pertama itu HMI. Fungsinya itu interface operator. Yang kedua itu ada PLC atau RTU, itu fungsinya pengendali. Yang ketiga itu ada database, yaitu penyimpanan data. Yang keempat itu ada network, yaitu fungsinya komunikasi data. Nah, di sini ada gambarnya nih. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat SCADA. Yang pertama fungsinya monitoring proses industri, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga alarm sistem, yang keempat itu pengendalian proses. Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama pengawasan terpusat, yang kedua analisis produksi, yang ketiga mengurangi downtime, yang keempat itu meningkatkan keamanan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan SCADA, yaitu yang pertama kelebihannya monitoring real time, yang kedua itu visualisasi data lengkap, yang ketiga itu kontrol jarak jauh. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama investasi tinggi, yang kedua resiko cyber attack, yang ketiga itu membutuhkan infrastruktur jaringan. Nah, keterkaitan IoT, PLC, dan SCADA itu yang pertama ini ada teknologi IoT. Perannya itu mengumpulkan data. Yang kedua itu ada teknologi PLC, yaitu perannya untuk mengendalikan mesin. Yang ketiga itu ada SCADA. Perannya itu monitoring dan supervisi. Alur kerjanya itu yang dari sensor ke PLC, ke SCADA, ke cloud IoT, dan dashboard. Nah, di sini ada implementasi di industri.
yaitu yang pertama itu di industri otomotif. Nah, yaitu PLC mengontrol robot welding. Yang kedua itu SCA memonitor jalur produksi. Yang ketiga itu IoT mengumpulkan data mesin. Nah, di sini juga ada industri makanan dan minuman. Yang pertama itu monitoring suhu otomatis. Yang kedua itu kontrol conveyor. Yang ketiga itu ada quality control berbasis sensor. Nah, di sini ada gambar-gambaran nih, contoh-contoh gambar. Nah, tantangan implementasinya itu yang pertama keamanan data, yang kedua biaya investasi tinggi, yang ketiga integrasi sistem lama, yang keempat itu kebutuhan SDM kompeten, yang terakhir itu ada pemeliharaan sistem. Di sini ada definisi CADA, yaitu CADA adalah teknologi komputer yang digunakan untuk membuat desain produk dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama itu AutoCAD, yang kedua itu ada SolidWorks, yang ketiga itu ada CATIA. Nah, di sini ada gambar-gambar contohnya nih. Nah, terus selanjutnya ada fungsi CADA itu yang pertama itu mendesain produk, yang kedua itu membuat gambar teknik, yang ketiga itu simulasi desain, yang terakhir itu ada modifikasi desain. Dan di sini ada manfaat CADA yaitu desain lebih akurat, yang kedua itu mempercepat pengembangan produk, yang ketiga itu mengurangi kesalahan desain, yang keempat itu dokumentasi lebih mudah. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan CADA. Yang pertama itu ada kelebihannya. Nah, yang kelebihannya itu yang pertama ada akurat, yang kedua cepat, yang ketiga mudah direvisi. Nah, di sini ada kekurangannya. Yang pertama software mahal, yang kedua itu membutuhkan komputer spesifikasi tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada definisi CAM. CAM adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk mengontrol proses manufaktur. Contoh software itu Master CAM, Fusion 360 dan IRGCAM. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, di sini ada fungsi manfaat CAM. Yang pertama itu ada fungsinya itu membuat tool patch CNC. Yang kedua itu mengontrol proses produksi. Yang ketiga itu ada simulasi pemesinan. Nah, adapun manfaat juga, yang pertama itu mengurangi kesalahan operator, yang kedua itu produksi lebih cepat, yang ketiga itu akurasi tinggi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan CAM. Yang pertama ada kelebihannya yang itu produktivitas tinggi, yang kedua itu ada akurasi tinggi, yang ketiga itu ada otomatisasi produksi. Nah, di sini adapun kekurangannya yaitu yang pertama investasi besar, yang kedua itu membutuhkan operator terlatih. Nah, di sini juga ada definisi additive manufacturing yaitu AM. Additive manufacturing AM atau 3 dimensi printing adalah proses pembuatan produk dengan menambahkan material lapis demi lapis berdasarkan model digital. Fungsi dan manfaatnya yaitu yang pertama ada fungsinya, ada prototyping, yang kedua itu ada produksi komponen kompleks, yang ketiga itu ada produksi custom. Nah, adapun manfaatnya yang pertama mengurangi limbah material, yang kedua ada waktu produksi lebih cepat, yang ketiga itu ada fleksibilitas desain tinggi. Nah, di sini ada gambar-gambaran nih. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan AM, yaitu kelebihan pertamanya geometri kompleks, yang kedua itu material efisien, yang ketiga itu ada kustomisasi tinggi. Adapun kekurangannya yang pertama produksi massal kurang ekonomis, yang kedua itu kecepatan produksi relatif rendah. Nah, di sini ada keterkaitan CAD, CAM dan AM. Yang pertama itu ada teknologi CAD yaitu fungsinya mendesain produk. Yang kedua itu ada CAM yaitu fungsinya menyiapkan proses manufaktur. Yang ketiga itu ada AM, fungsinya itu untuk mencetak produk. Nah, alurnya itu dari CAD ke CAM ke mesin CNC atau 3 dimensi printer. Nah, di sini ada tantangan implementasinya yaitu pertama biaya investasi tinggi, yang kedua itu kebutuhan SDM ahli, yang ketiga itu standarisasi produk, yang terakhir ada keterbatasan material. Di sini ada implementasi industri. Yang pertama itu di industri otomotif. Nah, di industri otomotif itu ada desain komponen kendaraan, yang kedua itu ada simulasi manufaktur, yang ketiga itu ada pembuatan prototipe. Nah, adapun di sini juga ada industri dirgantara. Yang pertama itu ada komponen pesawat ringan, yang kedua itu produksi part kompleks. Nah, di sini juga ada industri medis. Yang pertama itu implant tulang, yang kedua itu prostetik custom.
Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu Internet of Things IoT, Programmable Logic Controller PLC, dan Supervisor Control and Data Acquisition SCADA berperan penting dalam mendukung otomatisasi industri melalui pengumpulan data secara real time, pengendalian proses otomatis, serta monitoring dan supervisi sistem produksi. Sementara itu, Computer Aided Design CAD, Computer Aided Manufacturing CAM, dan Additive Manufacturing AM mendukung proses perancangan dan manufaktur modern, mulai dari desain produk, otomasi proses produksi, hingga pembuatan produk secara bertahap menggunakan teknologi 3 dimensi printing. Integrasi ke-6 teknologi tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan smart factory dan mendukung transformasi industri menuju era industri 4.0 yang lebih efisien, fleksibel, dan produktif. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.